Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dalam materi pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 9. Sebelum itu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu, sehingga kami ya Tuhan boleh diperkenankan untuk memulai pembelajaran kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, tuntun kami ya Tuhan, dan ajar kami untuk bisa mengerti akan materi yang disampaikan oleh guru kami. Berkati ya Tuhan hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk mengajarkan materi kepada anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, dalam materi kita pada pagi hari ini dari bab yang pertama, yaitu dengan tema gereja sebagai umat Allah yang baru. Ya, dalam bab yang pertama ini kita akan membahas tentang 4 pokok. Yang pertama, gereja. Gereja itu orangnya atau gedungnya. Yang kedua, yaitu makna gereja. Yang ketiga, umat Allah yang baru. Dan yang keempat, pergumulan gereja. Ya anak-anak, di slide yang kedua ada bahan Alkitab yang akan menunjang dalam materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-47. Yang kedua, pertama Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Dan yang ketiga, Yeremia pasal yang ke-31, ayat yang ke-31 sampai yang ke-34. Anak-anak bisa membacanya, dan di sini Ibu akan membacakan satu bahan Alkitab, yaitu dari pertama Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Anak-anak, dalam slide yang ketiga ada berupa gambar, yaitu gambar gereja. Ya. Mungkin kalian dalam lingkungan kalian mungkin melihat beberapa gereja, ya. Dan gereja apa saja, dan gereja itu bagaimana gedungnya? Bagus, mewah, atau sederhana, bahkan kecil, besar? Ya. Kalau dalam lingkungan Ibu, ya ada gereja Katolik, ada gereja Toraja, ada gereja Kibait, dan bahkan ada gereja Pantekosta. Tapi Pantekosta itu terbagi lagi dari beberapa aliran. Ya. Anak-anak, gereja terjadi pada saat peristiwa Pentakosta, di mana para murid mendapatkan pencurahan Roh Kudus, kemudian berbicara kepada banyak orang yang berkumpul di Yerusalem dengan semua bahasa di dunia. Setelah itu, Petrus berkhotbah dan menjelaskan apa yang terjadi. Ya, setelah berkhotbah, Petrus 3.000 orang percaya dan dibaptis. Ya, ketika Petrus berkhotbah, ketika orang mendengarkan Petrus berkhotbah, maka ada 3.000 orang yang percaya dan mereka lalu dibaptis. Ya, orang-orang percaya itulah yang dibaptis, yang disebut gereja perdana. Ya, pada saat 3.000 orang itu sudah
percaya ketika Petrus sudah berkhotbah dan dibaptis, dan ketika mereka sudah dibaptis, dan itulah pada saat itulah disebut gereja perdana. Anak-anak, di slide ini ada beberapa orang, bahkan ribuan, bahkan ratusan di dalam gedung gereja ini. Ya, kalau kalian bisa membayangkan bagaimana ketika sebuah gereja itu kosong, tidak ada orangnya, ya, apakah sebuah gereja itu apakah dalam sebuah gereja dapat dikatakan gereja? Ya, ketika tidak ada orangnya di dalam, ya, hanya gedungnya, hanya alat-alatnya di dalam, tetapi tidak ada orang dalamnya, apakah bisa disebut sebuah gereja? Ya, bahkan ya tidak, ya anak-anak. Gereja tanpa ada orang di dalamnya itu tidak ada maknanya. Gereja pertama-tama dibentuk bukan oleh gedungnya, tetapi adalah orangnya. Buktinya, ada banyak gedung gereja di negara-negara barat yang kini kosong karena mereka sudah meninggalkan iman mereka atau tidak mau pergi ke gereja lagi. Anak-anak, kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu makna gereja. Ya. Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Portugis, yaitu igreja, ya, atau dibaca dengan igreja. Ya. Kata iglesia dalam bahasa Spanyol yang mempunyai arti yang sama, yaitu gereja. Kata iglesia dapat ditelusuri kembali ke kata aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata, yaitu ek dan klesia. Ek artinya keluar, klesia dalam kata kerja kalein, yaitu memanggil. Jadi dapat kita artikan bahwa eklesia itu adalah dipanggil keluar. Jadi anak-anak, kita dapat menyimpulkan bahwa makna gereja yaitu orang-orang yang percaya, yang dipanggil keluar untuk memberitakan kebenaran akan firman Tuhan kepada semua orang. Anak-anak, gereja perdana berasal dari orang-orang Israel sebagai umat pilihan Allah dan hidup di bawah naungan hukum Taurat Musa. Ya, setelah dibaptis, mereka menjadi umat Allah yang baru yang harus hidup di bawah naungan hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Ya, apa hukum kasih yang mereka diajarkan? Ya, hukum kasih yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anak-anak, kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, yaitu pergumulan gereja. Di dalam pergumulan gereja ada beberapa pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah gereja yang terbuka, yang kedua pemahaman yang benar tentang ajaran, yang ketiga gereja yang gagal menjadi teladan, dan yang keempat hidup saling berbagi. Ya, dalam hal 4 pokok ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu adalah gereja yang terbuka. Gereja terbuka dapat juga disebut dengan gereja perdana. Dan yang kedua adalah gereja perdana
terbuka bagi kepemimpinan perempuan. Ya, anak-anak pada saat itu gereja masih difokuskan pada laki-laki yang dapat memimpin. Ya, tetapi kita bisa belajar bahwa dalam sebuah kepemimpinan dalam gereja tidak harus hanya laki-laki, tetapi bisa pada perempuan. Ya, kita bisa belajar dari beberapa tokoh perempuan dalam gereja perdana. Ada yang bernama Lydia, yang kedua Priscilla, yang ketiga Yunia. Ya, dalam ketiga tokoh perempuan ini, mereka yang pada saat itu pada gereja perdana yang memimpin gereja perdana pada saat itu. Dan yang ketiga adalah gereja juga menerima orang yang cacat, yang tidak sempurna untuk menjadi anggotanya. Anak-anak, kita masuk dalam pergumulan gereja yang kedua, yaitu pemahaman yang benar tentang ajaran. Ada gereja yang menganggap dirinya yang paling benar dan yang paling suci. Ya. Pemahaman-pemahaman seperti inilah yang dapat memecahkan sebuah gereja, ya, dapat memecahkan sebuah komunitas yang ada di dalamnya. Akhirnya orang-orang yang ada di dalam gereja tersebut, ya, kadang banyak meninggalkan iman mereka karena ada oknum-oknum yang di dalamnya, ya, mereka yang merasa paling benar, paling menguasai sebuah gereja, merasa paling suci. Akhirnya gereja tersebut menjadi kacau, ya, menjadi terpecah belah, dan akhirnya tidak ada lagi orang yang di dalamnya. Yang ketiga, pergumulan yang ketiga adalah gereja yang gagal menjadi teladan. Anak-anak, gereja yang gagal menjadi teladan dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Gereja yang disebut adalah orangnya, berarti gereja dapat memberikan sebuah teladan, sebuah pengajaran kepada orang-orang yang ada di dalam tersebut. Tetapi apa yang terjadi dalam pergumulan gereja? Banyak orang yang tidak dapat memberikan teladan kepada jemaatnya. Ya, contohnya pendeta. Ya, pendeta. Ada pendeta yang hanya sekedar memimpin saja, tetapi dia tidak bisa memberikan teladan kepada anggota-anggota jemaatnya. Tidak dapat memberikan contoh-contoh yang baik kepada anggota jemaatnya. Akhirnya gereja gagal menjadikan teladan bagi umat-umat yang percaya kepadanya. Majelis, penatua dan diaken, ya, dia juga sebagai wakil Allah yang dapat memberikan teladan kepada jemaatnya. Tetapi apa yang terjadi? Ada beberapa gereja yang di dalamnya penatua bahkan diaken tidak dapat memberikan teladan kepada jemaatnya, malah memberikan contoh yang tidak baik melalui sikap dan tindakan yang mereka lakukan di luar lingkungan gereja. Akhirnya apa? Itu dapat menjadikan batu sandungan kepada jemaat tersebut, kepada gereja tersebut. Pergumulan yang keempat ialah hidup saling berbagi. Gereja perdana memiliki cara hidup yang menarik, yaitu saling berbagi. Tuhan mengajarkan kita untuk selalu hidup dengan secukupnya. Dalam pergumulan gereja yang keempat, yaitu hidup saling berbagi, masih banyak orang-orang,
masih mementingkan kehidupan duniawinya dibandingkan kehidupan rohaninya. Masih banyak orang yang masih memperhitungkan persembahan-persembahan yang akan mereka berikan kepada Tuhan dibandingkan mereka yang mau mempersembahkan berfoya-foya, mengeluarkan sejumlah uang yang begitu besar, mereka bagi-bagikan kepada orang-orang. Tetapi dalam sebuah komunitas, dalam gereja, masih banyak orang yang masih memperhitungkan, masih menghitung-hitung. Padahal berkat-berkat yang diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya itu adalah dari Tuhan. Berkat-berkat pekerjaan, kesuksesan, uang banyak, harta berlimpah, itu semua berkat yang asalnya daripada Tuhan. Tetapi bagaimana cara kita sebagai orang-orang yang percaya, kita bisa hidup saling berbagi kepada sesama kita, berbagi kepada orang-orang yang berkekurangan, yatim piatu, dan masih banyak lagi. Anak-anak, di dalam materi kita pada saat ini, pergumulan gereja, kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan untuk bisa hidup saling berbagi, saling mengasihi, dapat menjadikan teladan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang Kristiani, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan. Jangan hanya kita sebagai tanda pengenal, hanya kita dibilang sebagai orang Kristen, tetapi hidup kita tidak menjadi Kristen. Di masa-masa yang sekarang, kalian anak-anak remaja, dalam masa-masa pergaulan, bagaimana ketika kita hidup bergaul dengan teman-teman kita di lingkungan-lingkungan kita? Bagaimana kita menunjukkan sikap anak Kristen yang baik, yang dapat memberikan teladan, yang dapat memberikan motivasi kepada teman-teman kita, dan hidup saling berbagi. Kiranya dalam materi ini dapat memberikan kita pelajaran bahwa gereja itu bukanlah gedungnya, tetapi adalah orangnya. Dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat mempraktekkan gereja itu, yaitu hidup saling mengasihi dan hidup saling berbagi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh dimampukan untuk bisa belajar tentang sebuah gereja, makna dari gereja, dan bahkan pergumulan dalam gereja. Ajar kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk bisa memberikan terang yang baik tentang gereja-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk bisa saling berbagi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan ajar kami ya Tuhan sehingga kami sebagai anak-anak-Mu jadi anak-anak terang yang dapat memberikan contoh dan teladan yang baik bagi sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada materi kita pada saat ini, Ibu memberikan kuis pada kalian. Silahkan scan barcode yang Ibu tampilkan di layar dan silahkan menjawab kuis tersebut. Setelah kalian menjawab kuisnya, silahkan mengisi absensi kalian pada link yang Ibu tampilkan pada deskripsi YouTube ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.